Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sri Wahyuni dari Pendidikan Ekonomi 2020 Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian para penonton untuk memahami mengenai pengertian dari pajak penghasilan pasal 26. Nah, video ini saya buat untuk menambah pemahaman saya dan juga sekaligus memenuhi tugas dari mata kuliah perpajakan yang diampu oleh dua dosen yang luar biasa. Ada Bapak Dr. Andis Anini Pinayani MM dan juga Bapak Muhammad Dudi Sudiarto MSI. Nah, maka dari itu yuk simak videonya. Teman-teman semua, sebelum akan membahas mengenai PPh pasal 26, saya ada sedikit pantun buat teman-teman semua. Ikan hiu makan tomat, selalu simak dan semangat. Yeay! Siapa sih di sini yang gak kenal pajak? Dari mulai kita lahir sampai kita mati, kita akan mengenal istilah pajak. Nah, pajak itu merupakan sebuah iuran wajib atau kontribusi kita sebagai warga negara dan sifatnya itu wajib dan memaksa karena sudah tercatat dalam undang-undang. Nah, pajak tersebut diberikan kepada orang-orang wajib pajak dan termasuk subjek pajak, yang dimana ketika kita melaksanakan pajak, belum tentu kita akan merasakan imbalannya secara langsung, atau pajak itu akan memberikan dampak kita secara tidak langsung seperti pemanfaatan fasilitas jalan umum. Nah, setelah kita memahami mengenai pengertian pajak secara umum, teman-teman semua ada yang tahu nggak produk atau brand-brand tersebut? Pastinya sudah tidak asing ya kan kita dengar? Nah, ternyata produk-produk tersebut di dalamnya disokong oleh para pengusaha ataupun badan usaha luar negeri loh. Nah, transaksi kesepakatan seperti pemberian gaji, dividen, dan yang lainnya pasti tidak luput dari pemotongan dari PPh pasal 26. Pajak penghasilan pasal 26 adalah PPh yang dikenai khusus untuk wajib pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima pajak luar negeri dari Indonesia selain dalam bentuk BUT atau Badan Usaha Tetap di Indonesia. Dan memang dalam perpajakan ini BUT termasuk ke dalam wajib pajak badan yang merupakan subjek pajak luar negeri. Nah, memang kenapa sih orang tersebut terkena pajak penghasilan pasal 26? Nah, tentunya bukan sembarangan orang, karena hanya seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia ataupun individu yang tinggal di Indonesia namun tidak lebih dari 183 hari dalam 1 tahun, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha di Indonesia dan yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Nah, kemudian ada hal menarik dari PPh pasal 26 ini, yaitu penerapan tarif yang bersifat situasional. Nah, mengapa hal demikian? Karena transaksinya melibatkan PPh pasal 26 adalah transaksi antara Indonesia dengan negara lain, sehingga tarif yang dikenakan adalah sesuai dengan kesepakatan antara Indonesia dengan negara yang bersangkutan. Seperti istilahnya dengan negara Arab, Indonesia dengan negara Malaysia itu berbeda dengan perjanjian antara negara Indonesia dengan negara Arab. Nah, dengan istilah tersebut maka muncullah perjanjian penghindaran pengenaan pajak berganda atau dikenal dengan singkatan P3B. Nah, itu adalah hal yang unik dari PPh pasal 26. Dasar pengenaan pajak atau DPP PPh pasal 26 adalah sebesar penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia apabila penghasilan tersebut tidak ditanamkan kembali di Indonesia. Nah, berdasarkan dasar hukumnya yaitu yang pertama,
ada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 434 atau KMK 04 Tahun 1999 tentang pemotongan pajak penghasilan pasal 26 atas penghasilannya berupa keuntungan dari penjualan saham. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Lalu yang ketiga ada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per Strip 61 /PJ/2009 tentang tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda. Lalu yang keempat ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14 /PMK-03/2011 tentang perlakuan perpajakan atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap. Nah, itu adalah dasar hukum yang dijadikan sebagai fondasi dari adanya pajak penghasilan pasal 26. Yang diharapkan dengan adanya dasar hukum tersebut, pajak penghasilan pasal 26 ini kuat dan juga dapat dipatuhi oleh seluruh kalangan masyarakat yang memang terlibat dalam potongan tarif PPh pasal 26. Mengapa sih kita harus memahami mengenai pajak penghasilan pasal 26? Ya, tentunya sebagai warga negara Indonesia, kita wajib memahami dan juga memiliki pengetahuan mengenai kewajiban dan juga aturan-aturan bagi perusahaan yang menyelenggarakannya kegiatannya di Indonesia. Nah, hal tersebut menyangkut bagaimana cara perusahaan tersebut disiplin khususnya dalam membayar pajak. Nah, untuk kesimpulan dari pematerian yang saya buat, yang pertama mengenai pajak PPh pasal 26, memang pada intinya itu diberikan kepada para wajib pajak luar negeri yang memiliki penghasilan di Indonesia. Sedangkan untuk ciri khasnya sendiri bahwa memang PPh pasal 26 ini bersifat situasional atau sesuai dengan kesepakatan antara negara Indonesia dengan suatu negara tertentu. Dan untuk dasar hukum yang jelasnya itu sudah terdapat salah satunya di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Untuk teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak pematerian saya dari awal hingga sekarang, dan semoga apa yang sudah saya bicarakan mengenai PPh pasal 26 ini dapat diterima dan juga dapat dipahami oleh teman-teman semua, khususnya kepada Bapak Andi Penghayani serta Bapak Muhammad Dudi Sugiarto. Sampai berjumpa kembali di video